matanya ditutup, tutup matanya. Matanya ditutup dulu. Ini aku udah punya surprise buat kamu. Tutup dulu, pokoknya nggak boleh dibuka. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk. Dikit lagi. Belok kiri Pak. Belok kiri Bu. Nah. Belok kiri terus. Dalam hitungan ketiga kamu buka ya. 1, 2, buka. Ini apa? Ini apartemen yang aku janjikan buat kamu. Bagus ya. Ini dulu jelek banget. Masa? Ini dulu tempat ini jelek banget. Ini waktu ditawarin sama aku, aduh. Nggak mau. Yang punya juga Jelek. suaranya tinggi, cerewet banget katanya yang punya. Terus tempat ini acak-acakan banget. Makanya pas ditawarin aku bilang Mau dirubah. aku rombak. Nah sekarang udah nih mejanya juga ini diimpor dari Bali G. Kok dalam negeri diimpor sih? Bali G itu kayunya lebih sadis. Belgia maksudnya. Belgia. Oh, Belgia. Nah itu, ini yang paling spesial nih. Ah ini bangkunya ini bangkunya ini aku impor dari Jepang. Oh, Jepang khusus. Nanti kalau aku kerja, ini sengaja nih. Kalau aku kerja kan kayak gini. Terus lagi nulis lagu, kamu datang peluk aku dari belakang. Maunya. Pijit. Jadi lagunya tuh bagus gitu. Ini. Pakai tanya lu siapa, kamu siapa? Apartemen dia katanya. Ini aku baru beli apartemen ini sama ibu-ibu dulu yang katanya cerewet banget tuh. Iya kali kayak. Sebentar. Ini dijual murah, dilelang kan? Biasa aja mukanya. Biasa aja. Ini Cak. Lu beli murah nih apartemen? Murah. Yang mama kan, yang cerewet banget kan, Tiap hari yang kondean mulu kan. Dora, kita nggak terima dong. Masa Dora dibilang, murahan. Padahal kita memang nggak punya duit. Banyak juga. Jangan. Kita nggak kangen. Emang dia bilang apaan tadi? Katanya ini buat aku. Ini apartemennya hadiah buat aku. Katanya yang punya itu jual murah karena terlalu cerewet. Ini tuh hadiah pernikahan buat dia. Ih, sombong banget, Dora. Berarti kelihatan dia orang susah. Iya benar. Doro dia bukan orang susah, dia orang kaya. Yang punya ini dulu orang susah. Dulu. Soalnya dia tahu banget. Kalau dulu ketemu ya. Minum kopi aja gitu. Lagi kira-kira. Minta rokok sebatang aja dihitung sama dia. Jangan macem-macem sama nih cowok. Dia orang kaya. Kenapa sih? Orang terkenal. Kenapa? Ada lagunya. Apa? Judika. Roma itu. Ini maaf ya, ini apartemen saya. Iya, Ini apartemen saya mewah. sudah bangun 100 tahun yang lalu. Ini punya aku. Enak aja, Mas, kado-kado. Umur Dora berapa ya? Bangun ini kan 100 tahun. Umur Dora berapa? 33. Nyambung dong. Ini sanggul dari tahun berapa di sini? Ini dari tahun Kecil. 95. Kecil, tadinya kecil. Tapi kita Lagi dengan saya, artis paling papan. Menjadi acara yang sangat menggelora dan membahas. Apalagi kalau bukan di sana. Emang iya? Duduk.
dijual, ini aku udah perbaiki. Sembarangan orang kaya jual rumah. Sembarangan. Duduk. Doro, nggak boleh marah-marah. Orang dikasih. Enggak salah juga, Judika dikasih tahu suruh duduk, nggak mau duduk. Duduk. Bani. Bani, duduk. Jangan gitu, jangan sombong. Ketawa. Dia harus menghormati. Iya benar. Lu dong gitu ke gue. Duduk. Duduk. Aku mau duduk dulu. Ya, juragan mau duduk. Lu jauh amat, juragan mau duduk bukan juragan mau mudik. Sini. Duduk juragan. Pantesan gak ada yang mau belinya apartemen. Galak itu. Duduk. Tuh, ada bacaan. Kalau mau saya timpuk apa mau huker? Saya huker aja deh. Ya, cepat. Oke. Yang cakep, yang lucu. Cinta itu mengandung Enggak lucu yang lain. Lucu yang lain. Aku menjadi sesuatu. Enggak, yang lain, yang lain. Akulah seorang pujangga. Yang lain, saya. Ya udah nggak. Jangan kemana-mana kita. Masih di Prima. Tahu banget. Emang iya. Aduh, senengnya pengantin baru. Akhirnya setelah sekian lama menikah juga. Gimana rasanya? Silakan Pak. Mantap ya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa baru-baru aja, kan udah 6 tahun pacaran. Udah tahu enak harusnya dari dulu. Dari dulu nggak direstuin, Bu. Kenapa nggak direstuin? Karena mama papa larang. Lah ini direstuin Kamu kan- akhirnya. Iya. Gimana gitu? Iya kan harus ada perjuangannya Mm, gitu. mm, mm. Biar ada cerita kali Karena Noro. cinta kan terus, Ben. Iya, Ini makan apa? Ini makan juga, Bu. Pak Wendy, Bu. Mau? Mau? Kalau ada juragan ngobrol sama tamu, jangan makan dulu. Nggak boleh, nggak sopan. Taruh. Nggak ada sopan-sopannya lu. Taruh. Ya. Balik. Judika dan Duma, soalnya saya dengar kabar. Itu kan. Songong Wendy, songong lo. Bye-bye, Ini asistennya dapat dari mana sih? Ini asistennya dapat dari mana? Orangnya ya, gajinya kasih tahu. Gaji sebulan 12 miliar. Uang semua tuh. Sebulan 12 miliar. Saya sebulan aja 100 juta nggak ada. Bersyukur, Bu. Gaji 12 miliar, pulang naik angkot. Kabar yang saya dengar, kenapa akhirnya direstui sama orang tuanya Duma? Saya mendengar kabar bahwa karena nih. Kenapa direstuin? Karena katanya kabarnya Duma sudah 3 bulan. Kok hamil duluan? Gara-gara Nggak usah diterusin. Katanya begitu karena hamil duluan. baru kali ini Direstuin gitu sama orang tua Soiman ya ada Duma. gosip Iya, seperti ini. itu eksklusif, bukan sesuatu yang nggak ada jadi ada. Iya, tapi itu benar dari nggak ada jadi ada namanya.
Dari nggak ada jadi ada. Dari ada jadi ada. Kan logonya Soimah kan ada nggak ada, yang penting kita berkawan. Ada nggak ada, yang penting kita gembira. Soimah, ngomongnya apa sih? Dia kalau ngomong emang nggak begitu jelas. Karena dari dulu itu harusnya kan makanannya yang bergizi. Emaknya salah ngasih makan. Dikasih sate bekicot. Kasih kesempatan dulu, Apakah silakan jawab. kabar itu benar? Ya ini di Soimah ya nggak ada jadi ngada-ngada. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kak, yang jelas kita kan 5 tahun 6 tahun berjuang itu benar-benar pure kita memperjuangkan hubungan kita, up and down-nya kita, terus yang benar-benar kita pengen dapat itu adalah restu dari kedua orang tua Duma dalam hubungan kita tuh orang tua Duma, karena orang tuaku kebetulan sudah lebih dulu menyetujui hubungan kita gitu. Jadi kalau hamil 3 bulan sekarang aja kan Sekarang aja lagi nunggu supaya hamil gitu. Oh, berarti belum isi. Belum. Aduh. Lagi on progress. Kurang pinter kamu juga. Dia kurang gizi. Emang ada gizinya Doro? Makanya datang ke Ajarin sini. dong, tanya dulu sama saya. Paling enggak ya ntar malam coba. Ya kan? Sama saya. Siapa praktekin sama Duma atau Duma coba sama Koko. Ngobrol gitu sih. Kalau si Doro ini Iya. luar biasa subur. Oh iya mana Bapak ini? Lihat nih, palanya senggol dikit hamil. Konde ini mah. Masih tahu kalau itu konten Doro. Iya udah tahu nggak usah dimek-mek. Saya dapat bocoran ibunya Duma itu dulu nggak suka banget sama Judika. Pernah datang jenguk adiknya waktu di rumah sakit bawa makanan Judika. Nggak pernah diterima sama ibunya Duma. Terus kalau Judika datang menemui ibunya selalu dipunggungin lu datang. Biar nih. Oh misalnya ini Salim. Ini di Judika. Doro gimana? Gitu. Gitu. Nah, Mungkin ada maksud sambutnya. yang baik. Kabarnya sih begitu. Oh jadi datang dipunggungin. Tapi akhirnya sekarang sudah merestui. Apa yang membuat kamu Bisa direstui gitu? Bisa direstui sama ibunya Duma. Itu punggungnya itu. Apa punggungnya? Enggak. Sebenarnya mamanya Duma waktu itu sebenarnya ngetes. Ngetes kenapa Waktu kok? ngebalikin punggung Nah. itu ngetes. Sebenarnya Judika orangnya baik apa enggak sama mertua? Gimana Pak yang ada betul? Maksudnya dari mana Pak ini? Kalau Judika pinter, ambil koin, balsem, kerokin. Masuk angin. Masuk angin dong. Gak usah dipancing. Nggak usah, jangan. Tadi udah nggak jadi. Jadi kan memang proses untuk bisa mendapatkan Meluruskan izin hati. dari orang tuanya itu memang panjang prosesnya. Salah satu yang pertama adalah setelah 5 tahun kita punya kesempatan untuk ketemu orang tuanya Duma waktu ke Semarang, adiknya Duma kecelakaan. Jadi kita ngobrol, mungkin ini satu kesempatan yang Tuhan kasih untuk ketemu gitu. Nah memang waktu datang aku memang ya namanya jenguk orang sakit, bawa makanan, bawa buah-buahan gitu kan yang sudah kita siapkan gitu. Walaupun waktu itu ada tante yang setting supaya nggak tahu kalau aku mau datang ke sana. Kalau tahu aku ke sana pasti nggak diterima. Jadi tante teleponan, tante mau datang ke situ gitu. Jadi dia nggak tahu kalau aku ada di mobil. Jadi aku turun, pasti mamanya Duma turun juga dari tangga gitu dari lantai 2. Nah aku lagi hadap ke jalan, lagi pegang buah-buahan gitu. Jadi pas jalan ke arahku aku putar balik gini, terus bahasa Batak dia kan. Oh doi katanya. Oh Itu 5 tahun nggak pernah ketemu loh. nggak pernah ketemu, jadi oh kamu ngapain di sini gitu kan. Terus enggak, aku mau jenguk ini Nantulang gitu kan, mau jenguk si Cohani yang sakit gini. Oh ya udah,
Gitu sebentar, aku cek dulu ke atas gitu kan. Mau nggak dia terima? Ibunya Ke Duma atas. begitu. Kebalik-balik. Akhirnya telepon, pas di atas nggak balik-balik, dia telepon ke tante aku, marah-marah sama tante karena ngapain bawa Judika ke sini gitu. Itu pertama, dan akhirnya buah sama makanannya Kirim. dikembalikan. Nggak diterima, Nggak diterima dulu. nggak diterima. Akhirnya ya udah kita pulang dengan hasil yang, tapi aku sangat senang karena perjuanganku pertama adalah ketemu sama orang tuanya dan pegang tangannya. Kamu salah soalnya Judika. Salah lagi, Doro. Kamu nanya adiknya Duma pakai buah-buahan. Bawa duit dong. Itu Ibu udah paling bener Doro. Masa bawa duit? Itu kalau mamanya Soimah. Iya, saya gitu taruh harus duitan. Ngapain begitu? Tapi Duma mungkin tahu ya, kurang lebih tahu kenapa sih ibu kamu sebel banget sama Judika waktu itu. Sebenarnya naksir awalnya. Hei! Iya, memang suka. Iya, benar. Awalnya itu ngefans dengan suaranya Judika. Oh, dulu awalnya awalnya. ngefans. Tapi waktu kita belum pacaran, gitu. Terus waktu dia tahu pacaran dia jadi nggak suka. Kenapa katanya? Karena katanya kenapa harus milih itu? Terus kan penyanyi masa depannya belum jelas, gitu. Terus masih banyak. Saya ibu rasain banget ya Bu ya. Ibunya Duma nonton jelas banget Bu. Orang sinden aja masa depannya jelas. Ibu ngalamin ibu ya. Kecuali kalau penyanyinya tanggung, suaranya biasa-biasa, nggak punya kualitas, nah itu nggak jelas. Kalau Judika kan jelas suaranya kualitas bagus. Kan kamu teman saya. Mantenan dan saya nge-MC. Terima kasih. Baik banget loh. MC lo gratis. Sahabat mah nggak ada sahabat. Dia kalau dibayar merasa Dihina. Sahabat janji kalau anak yang nikah kita yang MC sama udah nyanyi. tua banget tuh. Anaknya Soimah nikah, Judika nyanyi. Kami usik. Silakan Duma dilanjut ngefans terus ibu kamu bilang kenapa harus sama yang itu? Iya, gitu. tapi sebenarnya bukan mengorek-korek luka lama ya. Iya, ya Maksudnya, buat ini aja. kebetulan mama nggak ada di Indonesia kok, jadi bebas ngapain. Ya tante. Balik dong tante, sebentar aja. Ya. Buat dengerin itu. Tapi gitu, jadi terus dia pikir masa depan penyanyi itu belum Kurang tahu lah gitu, gimana, nggak jelas ya. Terus masih banyak yang lain yang mau sama kamu, kenapa nggak pilih yang lain gitu. Terus akhirnya udah nggak setuju, sampai akhirnya papa terus kakak itu diajakin mama nggak setuju gitu. Jadi mama yang buat nggak setuju gitu. Tapi akhirnya ketika mama juga, akhirnya yang kita sasar itu adalah mama. Maksudnya kalau misalnya mama setuju, dia akan Semua buat ikut semua setuju. ikut setuju gitu. Provokator juga mama ya? Iya benar. Benar. Sebenarnya perjuangannya kan membuahkan hasil. Walaupun harus ngelewatin 6 tahun tapi itu yang berkesan juga ya. Tapi sekarang dia jadi kesayangannya kok. Biasanya begitu. Aku kadang nggak mau dia ditelepon terus, aku yang nggak ditelepon. Sekarang Dia dia sabar gitu. Aku sampean. Sebenarnya aku dulu bilang sama dia. Jadi dari pertama kita dilarang aku udah bilang sama dia. Kamu lihat aja nanti kalau sekarang kan mama paling benci tapi nanti akan paling sayang sama aku, dan optimisme itu yang aku selalu jadi doa gitu. Jadi aku yakin kalau satu saat pasti dapat restu. Kata orang Jawa sengit itu ndulit. Apa sih, Doro? Ya awalnya benci banget tapi ujungnya jadi Sayang. sayang. Segala Karena aja. perbedaan benci sama sayang itu tipis tuh Doro. Itu tipis banget. Makanya kalau benci sama Cesar jangan benci-benci banget. Bener. Jadi cinta. Saya benci banget sama dia. Nah dulu beneran, jangan terlalu benci, ntar hasilnya cinta. Dulu mamanya Cesar waktu ngidam, pengen benci banget sama Rano Karno. Oh, kenapa? Lahirnya kayak Suti Karno. Masih diterima. Emang iya? Masalah buat
dan Duma sekarang sudah bersatu, udah merasakan hasil jerih payahnya, hasil pengorbanannya selama 6 tahun pacaran ya. Sama Koko juga 7 tahun pacaran. 7 tahun pacaran. Baru menikah. Akhirnya menikah juga. Bahagia. Nyambung, putus. Selingkuh mulu lu kok. Nggak boleh punya merasa nggak buruk sama orang. Merasa nggak buruk apaan? Orang saya nyaksiin di depan mata. Iya lagian Doro kan nyaksinnya waktu Koko selingkuhnya sama cowok. Jangan ngomong gitu dari sama bener sama orang. Serius sama cowok? Iya. Kok lu nggak cerita kan sama gua? Bukan. Oh, betul. Enggak bercanda. Jadi nggak bener lagi. bener. Tapi emang bener sih. Ya udah, sekarang sudah senang ya kita lihat tayangan pernikahan dari Judika dan Duma. Ini dia. Yang di ini. Judika Awal Abadi Sumora. Ini karena deg-degan banget karena namanya dia belum pernah nikah, jadi suasananya tuh Udah cukup sekali aja bang. Sekali aja lah bang. walaupun tegang yang penting bahagia. Hari ini Duma juga dia orang Bidadari. Oke. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to see. Kayak ini aku kayak kamera ini apa tuh namanya? Apa? Kamu Siapa? sama yang Kamera ini apa kayak Twitter apa? Iya itu Kamu ngomong apa? Kok yang tayangan itu nggak ada tayangannya? Itu yang di kampung, itu yang di Bali. Yang di Batak. Itu yang adat pemberkatan. adat. Nah, kita bikin 2 kali yang adat di Bali G, kampung halamannya Duma. Pemberkatan yang tadi. Pemberkatannya yang di gereja itu. Yang kemarin kamu tuh yang resepsi. Pestanya ya. Oh, ini pestanya luar biasa loh. Mewah, Di Doro. dunia manapun nggak ada ini pernikahan kayak pernikahan. Kenapa emang? Hah? Pernikahan tergelap di dunia. Kok gelap sih, Keras? Hujan, belum bayar listrik kali. Hujan, bukan. Odor, hujan lampu mati. Odor. Tapi outdoor. Biar cepat aja maksudnya, tapi suasana pernikahan tetap meriah. Pejabat-pejabat banyak yang datang. Luar biasa. Itu kalau yang MC bukan saya sama Indra nggak meriah itu. Puji diri sendiri mulu. MC mantan nggak pakai sendal saya. Oke, dan saya akan menelpon om saya seseorang ya. Ini adalah bapak dari Duma. Selamat. Hah? Ya bener. Iya, kenapa? Oke, no problem. Selamat sore om. Selamat sore, apa kabar om? Sehat. Ya, alhamdulillah. Nah sekarang kan ya. Sehat. Iya. Nah sekarang Duma sama Judika kan akhirnya sudah menikah om. Sebentar. Om, TV-nya boleh dikecilin? Jadi yang berapa? tadinya 21 jadi 19 deh. Nggak bisa, tipsnya nggak bisa. Iya om. Boleh dikecilin sedikit TV-nya, volume televisinya Om. Pak. Ya. Iya. Iya. Nah sekarang kan Judika sama Duma kan udah menikah om. Kenapa akhirnya om mau menerima Judika? Awalnya kan benci banget sampean sama Judika. Bukan benci, tapi sekarang kan mereka itu sudah saling mencintai kan. Terus kita sebagai orang tua harus merestui juga kan begitu. Nah kalau di mata om Judika ini sosok menantu yang seperti apa sih om? Om lagi belajar nyelam kayaknya nih ya. Sosok menantu yang baik, jujur dan tanggung jawab. Terus apa lagi om? Nah itu. Iya. Nah kira-kira apa sih om yang Apalagi membuat mereka sekarang
Ini karena memang di kampungan di Bali G. Iya. Jadi mungkin Iya, Iya Om, saya masih di sini kita Om. Nah, kira-kira apa sih dulu yang membuat Om akhirnya lulu bisa menerima Judika? Nah itu kita lihat itu, mereka itu terus saling mencintai, saya lihat itu, saling ngasih. Ya kita orang tua terpaksa dulu. Dan ini juga ini nampaknya terus dia itu untuk mendapatkan tubar ini seperti itu. Bahkan itu kalau sama orang Batak, itu kan Mama Judika kan berusia lain, ya. Yang peringannya juga itu. Makanya kita juga merestui lah. Kita mereka itu berbahagia jauh gitu. Amin. Menantu kesayangan katanya sekarang Om Judika. Ya, sama itu menantu saya ada dua kenangan. Juga kami sayang dua itu menantu, duanya sama-sama sayang, sama-sama baik mereka ini. Oh iya. Terima kasih kalau begitu. Senang sekali. Bisa ngobrol. Terima kasih Om. Horas. Luar biasa sekali ya. Enggak, tapi mungkin tadi benar kata Judika karena kan ini di kampung tadi ya. Jadi Ada memang susah ini iya, tapi terima kasih loh udah mau ngangkat telepon dari kita ya. Benar, dan ada kado spesial dari Judika, bikin lagu buat Duma. Oh, romantis Hebat itu. sekali. Nih, kalau pasangan baru menikah bikin lagu. Gampang, saya mah besok bikin lagu nih sama si Koko. Bikin lagu apa nih kira-kira? Saya mikir dulu ya. Masih bisa Ima. Salah banget. Tadi break sebentar, Iya. nyanyi-nyanyi. Nyanyi. Lupa pertanyaannya. Paling enggak kan udah ketemu judul lagu yang mau saya bikin Tadi kan dia udah bikin lagu judulnya. buat Duma. Saya sama si Koko nggak Bikin mau lagu. kalah lah. Bikin lagu. Bikin apa judulnya kira-kira? Tragedi percintaan dalam bis Mona Lisa. Beres. Kelihatan banget tuh keringetan di terminal. Enggak. Pacaran paling murah di bawah halte. Dulu pacaran saya sama Koko, itu jemputnya kalau nggak pakai truk, pakai bis. Ya Allah. Sedih banget nggak? Lu nyiptain lagu buat Koko? Iya. Ngapain lu bawa-bawa emak gua? Mona Lisa nyanyi dia. Mona Lisa nyanyi. Mona Lisa, selamat Mona Bapak Lisa. gua. Oh, jadi Mona Lisa itu nama ibu kamu? Nggak usah dijelasin lagi. Oh, itu nama bis. Nama bisnya si Koko, Mona Lisa. Maaf Bu, maaf. Aduh, oke, kembali ke Judika dan Duma. Ini kan sekarang udah menikah sudah serumah. Iya, anak-anak udah gede-gede. Bukan, ini ngomongin Judika. Oh. Judika. Kirain Mona Lisa sama Selamat. Sudah tahu dong kebiasaan buruk masing-masing. Kalau Duma tahu nggak kebiasaan buruk Judika? Sebenarnya sih hampir 6 tahun pacaran udah banyak tahu kebiasaan buruk dia. Tapi ya baru menikah taunya ada lagi nih kebiasaan buruk dia. Misalnya nih ya, misalnya kalau mandi itu semuanya berantakan. Apanya yang berantakan? Apa ini berantakin? Jadi tadi kan Airnya kemana-mana. Iya, airnya kemana-mana, terus sabun kemana, odol kemana, gitu nggak ditutup. Dia ngerendam kali ya, mandi keceprak-keceprak. Dia nyanyinya sambil nyanyi ngerap. Oh iya. Bener-bener. Itu ya. Paling malas ganti pakaian dalam. Ya. Aduh, kan jelek banget. Pantesan dari tadi pengen warna hijau. Jorok. Jadi zaman kayak kasut berarti saya tak Saya nggak bisa bayangin loh ya. Gak usah dibayangin, coba lihat. Katanya sayang. Aku nggak- Katanya yang bersih sayang. Jadi itu side B side A. Ya.
Kasihan dia nyuci kan. Siapa yang nyuci orang Salah tadi? lu alasan aja nyuci. Jangan alasan orang yang nyuci bukan kamu. Lupa. Nggak Nggak bisa, bisa, kenapa? lupa. Nggak Lupa bisa. sekali-sekali doang kalau lupa. Enggak mau. Dia tuh maunya aku ganti tuh 4 kali sehari kan. Ya, ngapain ganti Tuh. sekali-kali. Ya kan dia ngompol. Ngomongnya udah beda. Baik dong, baik. Dia tuh kalau bernikah tuh marahnya juga jadi kan gitu itu. Oh gitu. Oh kalau baru nikah gitu ya. Iya. Kalau ada seleksi tuh jangan gitu. Kalau baru nikah gitu ya mesra ya. Kalau misalnya salah gitu. Gitu ya itu. Biasa kan baru nikah. Iya. Yang ada 2 tahun ke depan. 2 tahun kamu ini nggak suka ganti ini. Oh kesenangan. Pertengahan aja. Karena sekarang Iya, benar. 2 tahun udah mikir butuh punya anak. Rasain aja lu 2 tahun ke depan. Begitu. Semua digituin. Semua digituin. Seluruh. Saya itu iri kalau lihat orang muda. Nggak boleh Oh, gitu. eh, Emang Koko kok. nggak? Mas saya, Mas Koko nggak? Mesra Koko mesra juga lah. Koko gimana nih Koko? Mesra. Koko mesra juga lah. Mesra. Di kamar mesra. Gimana mesranya? Di kamar mesra. Di kamar. Ya udah deh. Katanya tapi Judika ini kerja kerasnya luar biasa loh. Udah sering ditolak, sering apa namanya? Udah tahu nggak direstuin. Bener. Sampai katanya Judika ini mau bunuh diri. Waktu putus. Kayak lu. Datang ke Makassar nyatain cinta ditolak. Balik ke hotel rasanya pengen loncat dari kamarnya. Tenang, ada temennya. Dia dulu juga mau bunuh Iya, diri ditolak sama si Ayu dulu gitu. Nah Judika juga mau bunuh Lu diri. jangan, Judika sama lu Kata sama gua. ditolak sama Duma. Jangan-jangan Ayu nerimanya juga karena kesian. Begitu. Nah, saya ada buktinya. belum tentu. Tahu Barengan saya mah tahu awal-awal dia pacaran. Tahu, Sampai manajernya saya kenal dulu. Mana buktinya? Ini buktinya yang tahu banget proses percintaan Duma sama Judika. Mana manajernya? mana manajernya? Tadi ada. Sini. Sini dia loh, lagi sini. Sini. Ayo, tarik, sini. Wah, sini. Sini. Tarik, Bang Jano. Nah, Itu mana SMA-nya juga? ya, ini adalah teman juga. Ya, sumber yang paling tahu nih dulu. Terpercaya nih ya. Prosesnya seperti apa? Silahkan cerita. Mau bunuh diri mah nggak pernah. Nah, tentang Tapi Judika memang mau kalau bunuh bukan diri. karena dia, kita nggak ketemu loh. Kenapa emang dia? Iya. Yang nyoblangin dia? Bukan nyoblangin, Yang jodohin. Jadi kalau karena makanya waktu kalau misalnya berantem nih, aku selalu salahin dia. Nah, Kenapa lo kenalin Ya, sama dia? iya betul. Jadi kalau dia kan dulu manajernya Judika, terus waktu pertama kita ketemu, aku lagi nge-MC Judika nyanyi gitu kan Di Senayan. Terus yang datang dia ke aku, Duma, Judika minta nomor handphone. Aku liatin kan, buat apa? Enggak, ntar kalau ada kerjaan dia dengan santainya gitu kan. Terus pas aku dipanggil nih naik ke atas panggung, MC masuk. Aku lari dong, aku cek aja. Pasal apa belum. Lari kan. Diinget sama dia, tetep kecatat padahal itu cepet banget kayak pasal apa kembali. Dia ingat. jadi kalau nggak ada dia kita nggak. Nggak jadi ya. Jadi jalannya dari dia. Sampai Mau bunuh diri juga. gimana? Aku juga gitu. Yang bilang Oh, iya. bunuh diri siapa? Gua juga sama, Judika, kita sama. Gua Oh, lompat. kalau gua Denny. Denny, sumber Jadi, ininya. sumbernya yang nyoblangin. lewat Tempo juga. Ah. Jadi Denny minta nomornya istri gua yang sekarang, Ayu. Ah. Kalau misalkan Oh, istri gue yang sekarang emang yang kemarin. Jangan diomongin. gua sekarang. Tapi Allah jangan ambil Judika, aku aja. Jangan lah, itu aja dia mau bunuh diri. Jangan gitu. Kamu juga mau bunuh diri loh. Ya, gua nggak ada temen lagi dong. Udah seneng tadi. Tapi biar dia cerita. Nah, Tapi banget ya itu Judika Banyak banget. Bunuh diri. stres mau bunuh diri. Gimana tuh ceritanya? Iya, suruh bongkar-bongkaran semua. Nggak apa-apa nih, salaman dulu nih. Nah, gua nggak ngancam, cuman gua kapan ya? Stresnya seperti apa sih? Ceritanya dulu kita di apartemen, tinggal di apartemen ini, Kemayoran. Ah. Dia lupa dia orang gitu. Malu Baru ingat. Terus mereka minta
gue pengen ngobrol berdua gitu di ruangan di kamarnya. Kita suruh nunggu di luar gitu ya. Terus tiba-tiba ya gitu keluar laporannya. Pokoknya mereka berantem lah di dalam. Cat. Laporannya ya ini pengen terjun kalau apa cintanya nggak diterima lagi. Ini baru ngancem namanya. Kacau. Ya lupa. Kalau udah terjun nggak lupa loh. Kalau terjun hilang, nggak lupa lagi. Menjadi dong namanya. Emang reaksi Duma terus seperti apa ketika mendengar Judika ngomong kalau nggak diterima saya bunuh diri? Lu bilang apa? Waktu itu ceritanya kita pacaran kan udah nggak direstui, terus kitanya juga berantem karena dia kesalahannya dia pasti nih. Nah karena Salah kesalahan semua. dia, terus udah itu dia minta maaf, terus aku bilang udah deh selesai aja gitu, karena kan mungkin tekanannya yang sama aku yang terlalu kencang gitu, orang tua nggak setuju, terus kitanya sering berantem ya buat apa gitu. Terus dianya bilang nggak mau gitu, terus nggak mau aku pasti berubah gini gitu, terus udah itu kok aku lompat nih gitu, terus aku bilang aduh daripada aku yang tanggung jawab anak orang kan Mendingan lu bilang lompat aja Dia nggak tahu, padahal aku udah set di bawah tuh ada orang, di bawah kasur. Dia kalau aku lompat langsung. lompat kasur. Kalau nyampe di kasur. Kalau nempel dulu di kasur. Nyampe di kasur belum tentu aman. Tinggi 20 muat. Sempit. Tetap aja ya Pak ya. Dora, tapi kan ini mereka sekarang udah nikah ya. Benar. Nah, saya akan kasih kado buat mereka. Apa dulu? Di sini nggak boleh dikasih kado. Karena khusus kamu ngapain ngasih kado dulu? Lu ngasih kado aja kerampok. Saya saksinya. Iya. makin diomongin aja. Saya panggil ini kado buat Judika dan Duma. Silakan masuk, Dokter Boyka. Ya udah, nanti saya akan salaman dengan Dokter Boyka setelah ikan. Jangan kemana-mana, tetap di saya. Dua-duanya artis, dua-duanya sibuk. Nah, mumpung dokter di sini, monggo kalau mau yang nanya kan capek nih dua-duanya karena artis. Gimana caranya supaya gairah apa ya? Itu bisa mendapat ngomongan itu. Dan tadi Duma udah mau nanya. Dapat gitu loh. Maksudnya kalau jarang pakai celana dalam itu pengaruh enggak gitu loh. Enggak ganti. Ya kalau nggak ganti celana dalam itu bisa nanti infeksi jamur. Infeksi tuh. Tapi sekarang udah nggak kok. Sekarang udah. Nah, silakan Duma Judika kalau mau tanya-tanya. Tapi itu benar pertanyaan tadi Dok, kalau misalnya supaya cepat dapat ngomongan tapi pada sibuk, pada capek, stres itu gimana caranya? Ya pertama, kamu udah melakukan premarital check up nggak? Artinya sebelum nikah tuh dicek juga dua-duanya. Terutama kalau Duma tentang infeksi virus. Karena itu kan ada virus-virus seperti tokso, rubella, dia dari makanan, dari binatang peliharaan. Nah itu kan harus diperiksa, itu premarital. Setelah menikah, pada saat mau berhubungan seks, kamu sudah tahu nggak saat masa suburnya? Masa subur itu adalah hari ke-11 sampai hari ke-17. Pada siklus 28 hari dihitung dari haid pertama. Nah, hari ke-11 sampai hari ke-17 itu betul-betul harus jangan sibuk dua-duanya. Kemudian hubungan seksnya dilakukan 2 hari sekali. Oh, berarti hari lain puasa? Hari lain nggak usah, biasa-biasa cuma 3 hari. Kan pengantin baru mana bisa puasa. Iya. Ember lagi pura-pura. Sama 10 kali ya. Tapi itu kan pengantin terus baru. makanan lebih banyak. Judika lebih banyak makan kerang karena kerang itu banyak mengandung zinc ya sekitar sehingga nanti spermanya lebih banyak dan lebih lincah. Makanya lu makan kerang terus sperma lu.
coklat boleh untuk meningkatkan gairah. Oh, coklat juga ya, daging. alpukat banyak mengandung daging-daging boleh. Kalau ini toge juga boleh. Yang Dua-duanya pantangan boleh. itu kan tadi yang boleh. Yang pantangannya kan kita kan juga harus ada juga yang Pantangan itu dipantang. makanan instan. Oke. Instan, Yang kemudian itu. makanan junk food, MSG gitu ngaruh nggak sih, Dok? Mengandung pengawet, ya, kemudian mengandung MSG, itu sebaiknya jangan. Jadi dicegah dulu ya, Dok ya. dicegah dulu. Oke. Kemudian udah tahu seperti itu, sudah tahu hubungan seksnya, kemudian setelah hubungan seks berusahakan Duma dapat orgasme. Artinya dapat kepuasan bersama-sama. Karena pada saat orgasme itu biasanya telur lebih cepat keluar. Bareng lah gitu Dok ya, bareng gitu. Ya. Kemudian setelah cairan sperma dikeluarkan, ejakulasi, Duma diam dulu 5 menit, diam aja. Ganjal pakai bantal. Karena itu benar ya, Dok, ya, supaya mulut rahim ini terendam oleh cairan sperma. Kemudian setelah diam 5 menit, kemudian nungging. Ini Dokter Boyke harusnya masuk dari segmen 2. Aduh, ini penting banget waktunya. Nungging 5 menit karena apa? Karena 35% wanita Indonesia ini posisi rahimnya agak ke belakang. Nunggingnya begini apa nungging? Nungging sujud, seperti sujud orang sholat, seperti itu. 5 menit, diam aja dulu. Baru setelah itu boleh ke kamar mandi. Nah, itulah pada saat dilakukan pada masa subuh, baik makanan, kemudian posisi, ya, kemudian juga cara-cara tadi. Nanti itu kita ke memang- klinik dokter aja deh. Nanti kita ke Benar. klinik. Tapi biasanya biarin dia over sedikit ini Ya. asik. Jadi gini, kalau dulu kan saya pengantin baru, itu kan full gitu kan. Iya, Jangan terlalu tiap hari. Iya maksudnya tapi sekarang Ini kan, juga mau nanya tapi nih, sekarang pengen. saya itu males gitu. Maksudnya gairahnya tuh gairah, nggak seperti dulu. Itu Mas apa? Koko. Iya, Nah. iya emang iya benar. Biasanya karena terlalu lelah atau stres. Itu Capek atau stres stres yang ngaruh ya, Dok, ya? mempengaruhi gairah Terus seks. harusnya gimana? Nah, Kasihan laki saya tolak mulu. Makanya kalau misalkan kata dokter Boyke yang mestinya nungging kan ceweknya. Ini kokonya yang nungging. banyak minuman atau makanan-makanan yang bisa membangkitkan gairah. Protein tinggi ya seperti telur, alpukat, ya. Kemudian juga sesekali boleh daging kambing. Kambing itu makan daging kambing biar jadi nyusut. tetap bergairah. Tetap ada meskipun capek. Tapi sebaiknya kalau mau capek jangan melakukan hubungan seks terpaksa pada malam itu. Tunggu serangan fajar saja. Nanti Dokter Boyke kita undang lagi lah. Aduh, pengantin baru ya. Satu pertanyaan. Menurut dokter Boyke kalau misalkan closingnya kita nggak usah nyanyi gimana? Terima kasih dokter, Adi baru seru-serunya sudah hadir di Saina, Judika, dengan ruangan. Iya benar-benar. Jangan tinggal aku saja, jangan kesombongan saya karena tinggal aku dan kesombongan saya di sini adalah malu belakang. Jangan lupa saksikan saya Mas Senin sampai Jumat 15.30.